Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sedang di Maah Tarwih yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita semua untuk hadir di bulan yang penuh berkah, di bulan suci, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang kita nanti-nantikan bersama, yang kita semua penuh harap untuk berjumpa dengannya. Dan alhamdulillah, hari ini sudah 3 hari berlalu kita nyata di dalam bulan yang luar biasa ini. Bersyukur kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita selalu mengucapkan salawat, bering salam kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mencoba melihat ke kiri dan ke kanan kita, mungkin pada Ramadan yang lalu ada di antara saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang masih bersama-sama dengan kita melaksanakan salat tarawih ataupun berbuka bersama-sama dengan kita, tapi sekarang tidak lagi bersama dengan kita karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu Bapak Ibu, apakah Ramadan yang akan datang kita akan masih sempat, kita akan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah seperti malam hari ini, untuk berbuka puasa bersama anak-anak dan keluarga kita seperti kita lakukan tadi. Tidak ada yang bisa memberikan garansi, hanya Allah yang menggenggamnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, dan tidak seorang diri pun yang tahu di mana kita akan mati. Bapak Ibu, jangankan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang sekarang saja tidak ada yang bisa memberikan garansi kepada kita akan bisa kita selesaikan sampai akhir Ramadan nanti. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tentunya kita semua, kami juga sangat yakin dan percaya, Bapak dan Ibu semua jemaah yang hadir pada kesempatan ini telah bertekad, telah berazam bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seolah-olah ini Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Karena itu juga tidak mustahil akan terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita harus mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita. Kita harus mempunyai target-target yang ingin kita capai. Bapak dan Ibu, apa
target yang ingin kita capai dalam Ramadan tahun ini? Apa target yang ingin kita capai di Ramadan terakhir? Kalau boleh kita mengatakan kepada diri kita masing-masing, seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah telah memberikan garisannya. La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang muttaqin. Menjadi orang yang derajatnya tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih dari itu, Bapak dan Ibu. Dan kita kembali kepada fitrah. Dan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, tak ada yang lain tempat kita. Kita akan dipanggil dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan itulah yang ingin kita raih, Bapak dan Ibu. Sepanjang apapun perjalanan hidup kita yang telah kita tempuh, Bapak dan Ibu, ketika kita yakin dengan Allah, yang kita selalu mengucapkan Malik Yaumiddin, Ad-Din, kita terjemahkan dengan hari akhir. Itulah yang ingin kita dambakan, yang kita peroleh, yang kita harapkan, yang kita tuju pada Ibu, adalah tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, hari ini orang bicara outcome. Itulah outcome kita. Outcome itu digambarkan, kalau orang ingin menuju sesuatu, dia tergambar sesuatu di situ. Kalau dia bercita-cita membuat rumah yang indah, rumah yang bagus, dia gambarkan dalam pikirannya. Rumahnya menghadap kemana, kamarnya berapa, catnya apa, bagaimana bentuknya dan semuanya, siapa yang akan menghuninya, digambarkannya dalam pikirannya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan Bapak dan Ibu surga yang akan kita tuju. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Tidak pernah terbayangkan oleh pandangan mata kita, terlintas oleh pikiran kita, keindahan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita juga membayangkan, kita berharap akan surganya Allah, tentu kita akan hidup ini adalah menuju surganya Allah. Itu outcome kita, Bapak dan Ibu. Itu yang akan kita tuju. Itu visi hidup kita. Tidak lagi kita berbasa-basi sekarang. Apa visi hidup kita? Tidak ada yang lain, hanya untuk menuju surganya Allah. Kita harus menjadi orang yang muttaqin. Tentunya itu, Bapak dan Ibu. Harus ada target kita dulu. Kalau tadi outcome-nya, ini senior saya, Bapak dan Ibu, ini ya Dato' Batu Juah, dulu mengajarkan saya, kalau ingin mencapai sesuatu itu harus ada targetnya. Beliau ajarkan seperti itu. Jadi inilah saya teringat itu. Apa target kita? Ya, muttaqin. Bagaimana untuk menujunya? Inilah shaumul Ramadan. Kalau puasanya, Bapak dan Ibu, dari dulu kita 7 tahun kita sudah berpuasa. Kita sudah tahu apa yang membatalkan puasa. Kita tidak akan membahas hal-hal yang seperti itu karena telah khatam bagi kita semua. Telah berapa tahun kita berpuasa, Pak. Bapak Ibu, kita ingin bagaimana kita bisa mengisi Ramadan yang masih tersisa ini, Bapak dan Ibu, dengan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, Bapak dan Ibu, diseru tadi adalah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman
Kita yakin dan percaya kita semua yang hadir di rumah Allah ini adalah orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Kalau tidak, kita tidak hadir di rumah Allah ini, kita tidak akan berpuasa tadi siang. Ini saringan kita. Kita tadi saing menjadi orang yang beriman. Karena kita orang yang beriman, sehingga kita larut dalam bulan Ramadan ini. Kita merasakan nikmatnya puasa di siang hari. Kita merasakan nikmatnya berada di malam Ramadan. Nikmatnya salat tahajud di malam Ramadan. Nikmatnya salat tarawih. Nikmatnya membaca Al-Quran. Kita rasakan itu pada ini. Bagi orang yang tidak beriman, dia tidak mewarnai Ramadan ini. Dia seperti minyak di atas air. Dia terapung-apung, Bapak dan Ibu. Dia berada sama dengan kita hari ini, tapi dia tidak merasakan apapun juga, tidak bisa mewarnai apapun juga untuk dirinya maupun untuk orang lain, Bapak dan Ibu. Tinggal sekarang, Bapak dan Ibu, setelah kita lolos dalam saringan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus membakar dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah sediakan pembersih dosa bagi kita semua pada istighfar, sholat, dan saum Ramadan yang paling besar hari ini. Kenapa Ramadan ini paling besar? Karena Allah sediakan kelipatan pahala berlipat-lipat takulai di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, ini yang pertama, kita tingkatkan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Itu pertama dulu. Dan juga kuantitasnya. Apa yang kita tingkatkan kualitasnya? Salat kita. Bagaimana salat kita menjadi salat yang lebih khusyuk? Itu dulu. Coba kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Kita program setiap hari. Hari ini apa salat-salat yang telah saya lakukan? Kalau biasanya kita salat wajib saja, sekarang apa salat-salat sunnah yang telah kita lakukan? Sekarang misalnya tarawih, apalagi nanti salat tahajud, apalagi nanti salat duha, salat zuhur, apalagi salat rawatib, semuanya Bapak Ibu tulis semuanya. Setiap hari checklist satu persatu, ini sudah kita. Ini baru kita terukur melaksanakan ibadah kita, Bapak. Salat tahajud, Bapak dan Ibu, ini momentum yang sangat luar biasa bagi kita. Karena kita semua sekarang bangun di 2/3 malam untuk melaksanakan, untuk makan sahur. Kenapa kita tidak manfaatkan ini? Di 2/3 malam kita latih selama sebulan penuh hari ini untuk salat tahajud tanpa absennya kita. Sehingga nanti pasca Ramadan menjadi terbiasa kita melaksanakan salat tahajud. Kekhusukan salat, Bapak dan Ibu, akan sangat terbantu ketika kita sering melaksanakan salat tahajud. Bapak dan Ibu juga yang rindu dan kangen sama orang-orang tuanya yang telah meninggal, Bapak dan Ibu, saudaranya, anak yang telah meninggal, ketika Bapak dan Ibu salat tahajud di malam hari, berdoa di sujud yang terakhir, Bapak dan Ibu akan berjumpa dengan mereka semua ketika Bapak dan Ibu mendoakan mereka semua. Kita akan terbayang wajah ayah dan bunda kita ketika kita mendoakan mereka. Kita ingat akan kasih sayangnya. Kita ingat akan bagaimana mereka mengasihi kita, membesarkan kita dan mendidik kita. Ini Bapak dan Ibu, salat tahajud merupakan akan membantu meningkatkan kualitas salat-salat kita yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang buat uraiannya satu persatu, pada mulai salat wajib apa, salat rawatibnya apa, kemudian salat tahajud, kemudian baru checklist setiap hari. Gambarkan itu setiap hari, evaluasi setiap hari apa yang telah kita kerjakan. Kalau tidak, kita akan liar, Bapak dan Ibu, tidak akan terukur apa yang kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, semua kita mengaku Dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin.
bahwa kitab Al-Quran ini kita tidak ragukan lagi kebenarannya, dan semua kita memang tidak ragu akan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, hudan bagi orang yang bertakwa. Karena Bapak dan Ibu akan menuju menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, Bapak dan Ibu. Maka dari sekarang, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini lebih maksimal lagi. Petunjuk hidup kita, buku manual kehidupan kita. Kita ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, sudah berapa kali engkau khatamkan Bapak dan Ibu? Sudah berapa ayat yang kau pahami maknanya? Dan sudah berapa yang kau amalkan? Kita tanya kepada diri kita masing-masing hari ini Bapak dan Ibu. Kesempatan kita Bapak dan Ibu membuatkan target kita di bulan Ramadan ini. Kalau mungkin banyak di antara kita pada bulan-bulan biasa kita mengkhatamkan satu bulan satu juz atau one juz. Di bulan Ramadan kita targetkan 3 kali khatam kita. Coba targetkan kepada ini. Kalau kita mau, kita bisa lakukan. 1 juz untuk dibaca tartil bisa 40 menit sampai 40 menit kepada Ibu. Kalau nggak lama sedikit bisa 1 jam. Yang lebih cepat lagi bisa setengah jam. Katakanlah 1 jam saja kita sediakan untuk membaca 1 juz Bapak dan Ibu. Kita bagi dengan waktu salat kita. Berapa menit kita sediakan untuk setiap salat kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba ini, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang pedoman hidup kita ini, di samping membacanya juga memahami isinya, kemudian bagaimana menghafalnya. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan fakta ini kepada Bapak dan Ibu hari ini di depan kita semua. Saya menjadi saksi Bapak dan Ibu. Mata saya ini Bapak dan Ibu, ini seharusnya sudah lama berkacamata. Tidak bisa kalau tidak kacamata dulu. Tapi saya interaksi dengan Al-Quran Bapak dan Ibu, kacamata tidak perlu lagi sekarang. Saya bisa buktikan kepada Bapak dan Ibu bahwa mata ini, inilah yang Allah berikan Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu apa rahasia membaca Al-Quran dengan membaca Quran Bapak dan Ibu. Mungkin hurufnya juga berbeda. Bagaimana juga konsentrasi kita, bagaimana juga bola mata kita akan berbeda dengan kita membaca Quran, membaca Quran dengan membaca Al-Quran. Buktikan Bapak dan Ibu. Kalau matanya mungkin sudah kurang-kurang atau silindris dan semuanya, ini obatnya baca Al-Quran. Insya Allah Bapak dan Ibu. Benar apa lagi? Kita menghafal Bapak dan Ibu. Untuk apa kita hafal? Kalau pada waktunya nanti Allah takdir mata ini lagi tidak bisa melihat lagi Bapak dan Ibu, apalagi yang mau kita baca? Ini yang kita baca apa yang sudah hafal dalam pikiran kita. Walaupun hari ini kita bisa mendengarkan audio juga, tapi berbeda Bapak dan Ibu dengan apa yang kita lafalkan sendiri dengan lisan kita yang keluar dari dalam diri kita Bapak dan Ibu. Kita coba ini, kita checklist itu Bapak dan Ibu. Tanggal sekarang tanggal 25 misalnya, saya harus baca juz 25 misalnya, atau sekarang 3 Ramadan saya baca juz 3 misalnya, sehingga 30 Ramadan kita khatam kalau kita 1 juz 1 hari. Insya Allah Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu semua telah melaksanakannya, telah mengeksekusinya. Walaupun masih ada yang kurang, kita tingkatkan lagi Bapak dan Ibu. Kalau baru 1 juz, one juz, mari kita tingkatkan menjadi 2 juz 1 hari. Saya naik mobil dari sini ke Padang Bapak dan Ibu, itu bisa 2 juz.
Sampai saya di Kota Baru selesai 1 juz. Kemudian istirahat dulu karena jalan kelok-kelok 5 naik, kemudian dari Malibu sampai ke Padang selesai lagi 1 juz lagi. Itu bisa. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, agama kita ini sekarang yang baik itu memang baik Bapak dan Ibu, tinggal kita eksekusi. Tidak kita ragukan lagi, hal yang baik itu kita eksekusi saja. Kita lakukan saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk membakar dosa-dosa kita, Bapak, kelipatan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Zikir kita Bapak dan Ibu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berzikirlah setiap saat Bapak dan Ibu. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, tidak ada lepas dari genggaman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian istighfar Bapak dan Ibu 70 kali ataupun 100 kali, tingkatkan terus Bapak dan Ibu. Kalau istighfar itu, mohon ampun itu ada selalu dalam diri kita Bapak dan Ibu, tidak mungkin orang yang istighfar, orang yang mohon ampun kepada Allah masih mau berbuat maksiat kepada Allah, masih mau berbohong di hadapan Allah, sementara dia istighfar terus kepada Allah. Akan mementingin kita istighfar. Checklist Bapak dan Ibu, hari ini berapa kali istighfar saya? Evaluasi Bapak dan Ibu, per hari, per minggu, dan sampai nanti di akhir Ramadan nanti. Bapak dan Ibu, bersyukur setiap hari. Hamdalah, afdalu doa alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang lepas pada puji Allah selalu, bukan yang lain Bapak dan Ibu. Jangan berharap pujian, jangan berharap sanjungan, jangan suka dipuji, jangan memuji berlebihan, karena pujian itu adalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bahagia dari diri kita setiap hari. Alhamdulillah, apa yang alhamdulillah ya Allah, bersyukur pada Allah. Bapak dan Ibu, kemudian memaafkan Bapak dan Ibu, memaafkan. Inventarisir sekarang Bapak dan Ibu orang-orang yang kau benci dan orang-orang yang zalim kepadamu Bapak dan Ibu, orang-orang yang pernah menyakiti kita dan kita benci dan dendam kepadanya. Catat namanya satu persatu Bapak dan Ibu. Kemudian setelah kau catat Bapak dan Ibu satu persatu, katakan kepadanya, aku telah memaafkan engkau sahabatku. Ketika kita memaafkan Bapak dan Ibu, satu hari kita maafkan, besok kita masih pulang ini, kita merdekakan diri kita dari penyakit qalbu kita, dari penyakit jiwa kita, adalah memaafkan. Karena agama kita ada fa'fu anhum, bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum, mohon ampunkan malah. Ada orang yang jahat kepada kita, maafkan dia, mohon ampunkan dia Bapak dan Ibu. Kita doakan dia, tidak kita balas dengan kejahatan, tapi maafkan. Inilah jihadun nafs itu di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Berat memang Bapak dan Ibu. Inilah jihad yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Ketika kita mampu memaafkan orang yang zalim terhadap diri kita, orang yang jahat kepada kita, orang yang kita benci kepadanya, kita maafkan dia dan kita mohon ampunkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bapak dan Ibu, inventarisir semua Bapak dan Ibu. Checklist, si bulan sudah sama, ini belum, ini masih berat. Cari monster yang paling besar yang sangat jahat kepada kita. Itu dulu. Yang lainnya akan menurun Bapak. Kemudian berikutnya, infak, sedekah. Anak-anak telah menyampaikan di hadapan kita semua Bapak dan Ibu. Mari persembahkan. Hari ini kemana infak saya? Besok mana infak saya? Setiap hari kita checklist. Saya hari ini telah berinfak, saya telah berinfak, saya telah berinfak. Setiap hari Bapak dan Ibu. Ini latihan kita di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Kemudian akhir Bapak dan Ibu, bagaimana kita berbuat baik, membantu, menolong terhadap sesama Bapak dan Ibu. Kita mulai dulu dari keluarga kita, orang tua kita. Setiap hari Bapak dan Ibu, kalau orang tua kita masih hidup, sudah kita sapa ayah dan ibu kita hari ini atau belum? Kalau dia jauh, sudah kita telepon apa belum? Minimal kita bertanya Bapak dan Ibu, gimana Bapak sekarang?
Gimana berbukanya tadi? Bagaimana sahurnya? Sapaan mereka butuhkan, mereka tunggu dari kita Bapak dan Ibu. Begitu juga anak kita. Mungkin anak kita juga jauh. Gimana nak? Gimana berbukanya nak? Kita sapa setiap hari Bapak dan Ibu. Kita checklist ini adalah bagaimana kita mendekatkan kita. Istri dan suami Bapak dan Ibu, bagaimana setiap hari kasih sayang itu semakin kita tingkatkan dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Ini semua kita latih di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, untuk menghilangkan yang menganjal, yang membelenggu dalam diri kita. Inilah jihadun nafs itu Bapak dan Ibu. Kemudian keluarga orang lain. Bapak dan Ibu, saya ingin mencontohkan, menyebut orangnya juga tidak apa-apa. Saya punya seorang guru juga, seorang senior juga. Orangnya biasa-biasa saja Bapak dan Ibu. Kita mungkin kenal Bapak Rusdi Lubis, Momong senior. Beliau itu Bapak dan Ibu memastikan setiap hari menolong satu orang. Ada yang ditolongnya satu hari sampai akhir hidup beliau. Ini yang paling berkesan bagi kita dengan seorang almarhum Bapak Rusdi Lubis. Bagaimana kita juga Bapak dan Ibu memodeling ini, hal yang baik yang kita modeling untuk setiap hari kita mencoba melihat siapa orang-orang yang kita tolong setiap hari sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak melihat jumlahnya, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, maupun menyapa. Mungkin senyum juga sudah cukup bagi kita kepada orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Itu agaknya Bapak dan Ibu pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kami sangat yakin dan percaya apa yang kami sampaikan semuanya Bapak dan Ibu telah mengeksekusinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentunya kita meningkatkan kualitasnya Bapak dan Ibu, sehingga akhirnya nanti di akhir Ramadan nantinya kita betul-betul merdeka dengan diri kita. Kita kembali kepada fitrah. Kita mendapat label muttaqin itu Bapak, menjadi orang yang bertakwa setelah kita sempurnakan semua ibadah-ibadah kita. Puasa kita sempurnakan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan mampu membakar dosa-dosa kita, kembali ke fitrah kita. Banyak maaf pada Ibu, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.